Hai, selamat pagi. Selamat datang di my YouTube channel, di mana gue akan share tentang personal finance, self-development, dan relationship. Nah, dalam video kali ini, gue akan sharing cerita tentang gimana awal mulanya gue bisa ketemu sama istri gue, Tessa. Kita udah lumayan lama pacaran, kita 5 tahun pacaran, dan itu juga belum ditambah masa kita menjadi teman. Total-total udah berapa tahun ya, Beb, kira-kira? 5 tahun lebih kayaknya. Totalnya ada 10 tahun nggak ya? Kalau Nah. cuman dari ketemu sih mungkin deh kita ketemu 2013. Iya 2013 kita ketemu. Berarti udah 10 tahun ya? Udah Ya. 10 tahun plus. Dan kita awalnya adalah? Dia adalah senior aku di tempat magang. Aku ciwi-ciwi magang. Iya. Jadi dulu ceritanya gue udah kerja di sebuah tour and travel di Jakarta. Dan Tessa ini adalah anak magang. Gue adalah seniornya. Terus? Awalnya tuh karena divisi kita sebelahan sih. Jadi dia divisi A, gue divisi B, dan gue kan magang, jadi gue kayak anak magang yang duduk di tengah-tengah gitu loh, kayak di antara dua divisi itu. Terus mau nggak mau kan sering ngelihat dia kan, jadi kayak gimana sih lo ngelihat seseorang yang ternyata bakal lo nikahin, tapi lo lihat dia dari mulai apa adanya gitu, jadi nggak yang dibuat-buat ya kayak always perfect all the time. Itu gue ngelihat dia datang kantor pagi lusuh ngomel-ngomel gitu tuh gue lihat, dan gue tidak oke gitu. Jadi kayak gue bisa membayangkan dia di kantor seperti apa. Seneng kan? Itu rahasia ya, Beb. Oke, jadi kita jadi senior dan junior itu selama 6 bulan ya, kurang lebih ya. 6 bulan. Masa magangnya dia itu 6 bulan. Habis itu dia selesai magang dan kita gak berhubungan. Kita lost contact sama sekali. Sampai Tapi follow gak sih di IG? Follow gak sih di IG? lupa. Kayak dulu bukan IG deh. IG belum. BBM. Iya. Lupa deh. Pokoknya dulu kalau nggak salah pet deh. Pet sama BBM. Iya. Nah, kita lost contact sampai 2 tahun ya? Ada 2 tahun. 2 tahun. Dan kita ketemu lagi pas Pertama dia ke Bandung dulu. Pas aku masih kuliah dia ke Bandung lagi main, terus ngajakin makan di Surabi kampus gue. Ya, tau kan kampus yang mana? Terus habis kampus yang mana? kampus yang mana gitu. Jangan sebut merek di sini. Gitu. Nggak sponsor ya soalnya ya. Iya, jadi habis itu kita makan. Udah di situ reconnect lagi. Nah, ini juga reconnect-nya tuh karena dia update status sosial di Pet waktu itu. Terus kita berdua kan cukup aktif di Pet kan. Jadi kayak pas dia ke Bandung, gue komen apa gue lagi update status dia komen, nggak tahu gimana sih. Pasti gara-gara sosmed itu kan kayak. Jadi akhirnya kita, lo lagi di Bandung? Oh yaudah yuk ketemu gitu-gitu. Jadi rajin-rajin lah update sosmed guys. Buat teman-teman yang bingung nih, kok gue belum dapet jodoh ya. Mungkin salah satu caranya ya sering-sering update status di sosmed ya. Tapi ya jangan be yourself, tapi lebih kayak memberikan celah buat orang-orang sih. Karena literally ini pertama kali setelah gue cerita ini jadi sadar bahwa emang ya sosmednya itu mempertemukan gue dengan Brian lagi gitu. Ternyata pas yang ketemuan di Bandung itu gara-gara sosmed juga, karena aku lupa either of us tuh update di Pet. Karena kalau nggak update ya udah life goes on aja, nggak ada yang tahu who is in Bandung juga gitu kan saat itu. Jadi ya itu awal mulanya. Habis itu gue kerja di sebuah maskapai. Dulu cepet-cepet amat sih. Oh ya Nah, lucunya lagi kita ketemuan di Surabi, Bandung itu kita dengan pasangan masing-masing. Jadi waktu itu kita malah curhat ya, saling curhat. Curhat masalah masing-masing, asmara masing-masing. Dulu gue sama pasangan gue dan dia sama samuannya. Jadi dulu kita memang nggak ada kepikiran sama sekali kalau kita akan jadi seorang pasangan ya. Ya just friend aja, kita have a Surabi, malam-malam enak ngobrol-ngobrol sebagai teman. Dan waktu itu yang lucu adalah kita tuh ngobrolnya deep. Jadi kita saling cerita mimpi satu sama lain, dan waktu itu yang gue paling ingat adalah Tessa cerita mimpi dia menjadi seorang pramugari. Nah itu
gue inget banget sampai setelah ketemuan itu, gue tuh sering banget komen di sosmednya dia, ataupun personal message, ya just untuk nyemangatin dia untuk Mhm. jadi pramugari. Jadi waktu itu dia pernah share kalau dia tuh lagi ikut apa ya, rekrutmen Mhm di mhm. beberapa airlines. Gue yang kayak semangatin semangatin komen gitu. Nah dari situ gue bisa ngikutin perjalanan hidupnya dia. Jadi komen di sosmed, semangatin dia sampai tahu dia gagal masuk ke rekrutmen airlines, itu gue juga yang semangatin, dan di situ kita jadi kayak ya casual talk aja antara Mhm. temen. Tapi Jadi yang tahu mimpi masing-masing gitu loh. iya betul. Nah terus kita fast forward lagi sampai ke tahun 2017. 16, Hah? Oh 16. salah, 2016. Di tahun 2016 kita ketemu lagi ceritanya nih. Dan waktu itu ada cerita gimana, Bu? Ya, itu kembali ke the power of social media ya. Jadi, dia kalau tour leader itu kan ada yang kayak digunting-gunting gitu kan buat label tag gitu di tasnya gitu kan. Nah, terus, aku tuh lihat postingannya, maskapai gue nih gitu kan. Terus gue komen aja kayak, "Tanggal berapa?" Gitu kan. Padahal gue udah tahu tanggal berapanya gitu. Cuman karena gue saking excitednya gue kayak, nah ini nih karena tidak ada rasa suka, gue tidak memikirkan kayak gue harus ngomongnya gimana ya. Jadi kayak gue ngalir aja gitu kayak, Teman aja ya. heeh, kayak temen aja gitu, kayak casual aja kayak, "Eh, lo tanggal berapa jalan?" Gitu kan. Ya udah. Terus dari situ kita janjian. Gue ketemu sama dia di airport. Habis itu, ya ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, emang still have no feelings at all gitu, masih casual banget. Terus dia juga balik, gue lagi ada kerjaan. Jadi udah ketemu 2 kali itu dia titipin gue oleh-oleh. Dari situ Kenapa tuh bisa ditipin oleh-oleh? karena gue membantu grupnya dialah, sesuatu ada problem tentang Betul. baggage or seating, I forgot. Iya. Nah, terus gue bantuin dia, terus ya udah it's a very casual and never thought that he would be someone in my life gitu kan. Jadi kayak masih, ya udahlah, Brian is a Brian gitu. Iya, jadi dulu dia tuh bantuin gue ngurusin something about my group, dan sebagai rasa terima kasih, gue balik dari Jepang waktu itu, gue bawain oleh-oleh Tokyo Banana. Nah, cuman karena taruh di koper kan ada parfum, ada macam-macam. Nah, di situ ternyata Tokyo Banananya jadi ada wangi-wangi parfum gue. Wah, sebel banget gue pas gue anjir gitu. Kayak kok wangi parfum, terus gue WA, thank you ya ini hadiahnya, tapi BTW kok wangi parfum lo ya gitu. Terus itu dengan sengajanya tuh dia ngomong gini, ya biar lo inget terus sama gue, kayak biar lo inget terus sama gue gitu kan. Terus gue yang kayak, Itu flirting yang tidak disengaja loh. Itu cuman kayak iseng aja, bercanda aja dan gue gitu. nggak GR gitu, dan gue nggak GR, dan gue tidak menganggap oh dia lagi flirting sama gue, enggak. Gue sepolos itu, gue yang sesantai itu sama dia, kayak, "Ah, ya udah nih anak lagi gila aja kali gitu." Nah, terus cerita berikutnya, itu kan tadi kita akhirnya ketemu lagi setelah berapa lama nggak ketemu. Jadi prosesnya dari anak magang, terus kita pernah ada jalan-jalan sebentar di Bandung, makan surabi, habis itu nggak ketemu lagi di airport. Nah, dari situ kita langsung deket nggak? Enggak, Enggak. Iya. enggak. Karena emang enggak tujuannya untuk mendekatkan diri juga, dan kita juga ibaratnya kayak gimana ya, kita tuh agak unik sih, kayak kayak dia tahu mimpi gua apa, gua tahu mimpi dia dan apa yang lagi dia kerjain, tapi kita nggak yang bestie banget juga enggak gitu. Tapi kayak tahu kayak, oh, kalau ngobrol sama nih orang nyambung gitu. Ya. Nah, habis itu kita ketemu lagi setelah dari airport itu adalah ketika ulang tahunnya Tessa. Iya, Ya. I like that story. Jadi tuh waktu itu gue ulang tahun gak lama dari dia bawa tour itu kan. Itu tanggal ulang tahun gue, terus dia ngucapin kayak happy birthday segala macam gitu-gitu kan. Tahu Terus dari mana? Dari sosmed. Facebook. Bukan inget. Cuma dikasih tahu sama Facebook. Tapi dia nggak pernah absen loh ngucapin gue ulang tahun gitu kan, kayak oke lah. Nah terus dia kan ngucapin tuh, terus gue mikir kayak standar banget nih ngucapin doang. Terus gue sebagai seorang perempuan ya cukup gagah berani juga, gue bercanda banget sih sebenarnya kayak, ayolah sini lu gue traktir
Gue bilang gitu, bayangin. Terus gue karena ya tadi lagi-lagi gue no hard feeling, gue nggak ada pikiran oh dia nanti bakal suka sama gue, nggak ada, kayak friend aja, casual banget gitu, kayak ya udah sini lu gue traktir, kayak gue traktir teman-teman cowok gue lainnya gitu. Kebetulan teman gue banyak cowok, jadi kayak ya udahlah gue kayak santai aja gitu. Kenapa kepikiran ngajak makan aku? Karena satu mikirnya waktu itu karena kerja di tempat yang cukup isolated ya, Cengkareng yang jauh di ujung sana. Jadi mikir kayak dia juga rumahnya di BSD kan waktu itu. Itu bener-bener mikir sesedangkal itu kayak, oh deket. Jauh. Nah ternyata jauh kan. Gue baru tahu gitu ternyata jauh. Dan gue tuh sangat tidak mengukur lah gitu. Ternyata jauh. Jadi gue pikir waktu itu sesimpel kayak, oh ya udah deket. Terus gue juga mikir kan gue juga nggak perlu dijemput kan. Kayak ya udah let's pick a point untuk ketemu, kita makan gitu. Dan dia juga ternyata cocok sama caranya juga, mungkin karena temen awalnya jadi nggak mikirin yang gimana gimana banget. Ya benar kan, titik tengah aja gitu, kayak kita ketemu sama temen kan pasti ya udah titik tengahnya di mana gitu kan. Ya udah gue juga nggak perlu dijemput, gue juga nggak perlu diantar balik kayak gitu ya, masing-masing aja. Itu juga mungkin yang mempermudah dia untuk hangout kali, kayak lu nggak harus jemput dia di tempatnya gitu. Itu plus point di awal karena gue tipikal yang suka cewek mandiri dan begitu dia oh gue bisa pergi sendiri, itu udah langsung wih plus point nih. Oke, dan apa yang terjadi waktu itu, Beb? Oke, ini quite unik. Oh, jadi tuh kita ketemuan akhirnya di satu mall. Terus dia udah pesan minuman, gue agak terlambat karena gue susah dapetin Grab waktu itu, jauh juga. Terus ya udahlah gitu kan. Terus abis itu em, bayar kan, makan nih. Gue kira kita hanya akan coffee hopping gitu kan. Gue kira. Terus juga gue juga nggak mau dibayarin. Makanya begitu masuk coffee shop itu, gue langsung bayar. Terus dia yang langsung dari tempat duduknya kayak gue udah open bill gitu. Macam gue mikir kayak enggak, gue nggak mau gitu, kayak kalau ini percakapan gak asik gue bisa hilang dari hidup lo gitu. Ini tips juga buat cewek-cewek beneran deh, lu kalau di first stage sebisa mungkin gak usah dijemput, sebisa mungkin gak usah dibayarin. Pilih tempat yang emang dimana lu bisa bayar sendiri, karena kalau date yang nggak seru, even temen kan bisa nggak seru kan, lu lu nggak harus ketemu dia lagi gitu. Jadi waktu itu kita di Coffee Bean ya. Dan aku udah iseng sombong, koko yang sombong. Udah open bill. Kalau datang cewek yang kagak mau ada urusan begitu, ya udah gue bayar aja, literally gue langsung bayar kayak it's okay gue bisa bayar gitu kan. Ya udah gue datang ngobrol, lapar ternyata kan bos ya, sore ternyata ngobrolnya asik. Terus kita sampai sore, makanlah kita di Tawan ya waktu itu. Lupa. Kita makanlah waktu itu kan. Terus karena gigi dia baru dioperasi, jadi kita pilih bubur ya, itu Tawan. Oh, iya. Gigi dia baru dioperasi, terus makan. Terus habis itu gue mau bayar. Birthday treat kan ceritanya. Birthday treat kan gue yang ngajakin dia kan. I mean like kayak gue walaupun gue cewek pengen dimanja, tapi ya nggak juga gitu kan. Terus udah habis itu ternyata dia ke kasir dong, dia bayar. Gue sebagai cewek marah lah, kayak udah mati gue sih sebenarnya. Kayak gue nggak tahu ya, apa gue aneh, apa cewek-cewek di luar sana harusnya kayak seneng gitu ya. Tapi di situ I feel like I ask you to have meals with me and I promise you I will be the one yang pay for that gitu kan. Jadi aku tagih sama dia. Kayak, udah nih kan ini meals lo kan, aku bilang. Ya udah nextnya nonton deh sama gue gitu. Again gue tidak planning untuk PDKT. Again tidak planning, cuman karena ngerasa kayak anjir, gue udah ngajakin dia makan, masa dibayarin, terus gue udah aja gitu kayak hahaha gitu kan. Tapi nggak, kayak ngerasa ada hutang. Ternyata Apa? itu katanya trik kamu. Oh iya, jadi waktu itu memang gue statusnya lagi jomblo tuh. Pas lagi momen-momen tadi tuh gue lagi jomblo. Jadi nebar benih, istilah sih nebar benih aja. Sesuai ajaran Lex ya. Sesuai ajaran Lex, kamu harus punya banyak gebetan lalu pilihlah yang terbaik. Betul, jadi gue ada ikut satu kelas tentang romansa, yaitu kelas cinta.
Dan salah satu ajarannya adalah gue harus nebar benih nih. Kalau misalnya gue mau dapat pasangan, gue harus tebar benih banyak. Nanti dari benih itu kita lihat nih mana yang tumbuh, terus gue ambil yang terbaik. Jadi waktu itu dalam rangka tebar benih juga. Jadi itu tuh by design. Jadi kenapa gue makan apa bayarin makannya dia, bayarin kopinya dia, itu tuh untuk kayak kita playing a game. Jadi dengan begitu kan dia jadi merasa ada utang ya. Dan akhirnya gue dapat kesempatan kedua nih untuk ketemu dia lagi. Dan akhirnya kejadian yang which is akhirnya kita janjian untuk nonton bareng waktu itu ya. Dan itu juga kayak arrange itu very nggak very sih, kayak quiet memilih filmnya gitu, karena gue kerja di aviation. Dia pilih filmnya Sally gitu kan. Wow, kamu kayak, inget. oh women be careful. Ya terus jadi akhirnya kita nonton, kita nonton, kita makan. Tapi yang di pertemuan kedua itu gue ngerasa kayak ya udah di situ gue kayak cuman bayar utang aja, Iya, betul. nggak ada yang lebih gitu. Jadi gue inget berapa nominal yang dia spend, ditawan, gue usahain gue balikin. Nah, di situ kita enjoy ya. Kita ternyata cocok ngobrolnya. Dan dan gue juga dapat satu poin lagi kalau nih cewek, wow, she's a high quality woman karena karena dia mau bayar apa? Mau balas budi gitu. Dia mau treat gue balik kan dan dia beneran treat gue balik waktu itu. Dia bayarin nonton dan bayarin makan ya. Bukan makan, jajan es krim, Pak Bingsu gitu. Tapi ingat tuh Ben, enak nih masih makannya. Nah, dan benar kata Tessa waktu itu kita pulang ke rumah masing-masing dengan ya udah kita just have a casual date ya udah kita nggak ada expect something yang lebih ya. Nggak ada. Terus lanjut lagi. Nah, ternyata dari situ dari dua kali pertemuan itu tuh udah tumbuh benih-benih tunas rasa suka. Bukan cinta ya, rasa suka dulu. Kayaknya kok asik ya ngobrol sama dia tuh bisa dari A sampai Z diomongin semua. Jadi ngomongin dari travel, dari pesawat, dari banyak banget deh yang bisa diomongin sama dia. Nah itu juga tips nih buat kalian. Kalau kalian punya knowledge yang banyak, yang luas, kalian tuh sama pasangan calon date kalian tuh bisa ngomong macam-macam dan itu jadi seru. Itu jadi nilai plus buat kalian. Kalian tuh nggak dilihat, kayak tadi Tessa bilang, nggak ngebosenin, justru malah seru. Dan itu malah membuka jalan ke pertemuan-pertemuan selanjutnya. Betul. Jadi waktu itu setelah ketemu yang kedua itu, meskipun kita nggak punya ekspektasi satu sama lain, tapi kita jadi sering ngobrol di chat. Di sosmed juga. Iya. Karena gue juga mikir baru kerja. Kalau dia kan kerja udah jauh lebih dulu dibanding gue kan. Gue baru kerja, terus gue tuh pengen nyobain resto-resto unyu yang pas gue kuliah gue nggak bisa cobain karena gue nggak punya duit gitu kan. Terus gue pikir kayak teman-teman gue yang lain juga pada sibuk kerja, terus weekend juga udah pada males, udah pada capek gitu kan. Terus kan biasa fasenya kayak gitu kan, kayak lu baru punya uang antara lu mau spending it or you wanna take your day off itu untuk istirahat. Depends. Jadi kebetulan lingkungan gue tuh yang temen-temennya day off, really day off gitu, nggak yang kemana-mana, nggak yang ngapa-ngapain. Karena kita juga kerjanya capek kan. Dan ada cowok ini nih yang jadi teman makannya dia. Gue tuh lihat juga dia suka makan kan, terus gue pikir gue mau cobain ini gitu kan. Gue sering banget, nah ini gue karena gue tidak memikirkan apa-apa, gue bener-bener santai banget kayak kok aja. Gue ada pengen, gue dulu manggilnya kok, masih kebawa dari zaman kuliah ya. Terus sekarang udah berai. Nah terus gue bilang kok ini ada yang seru nih, cafe baru di Peak gitu, ada resto baru nih, cobain yuk gitu. Literally cuman kayak gitu doang. Betul. Asli cuma gitu doang. Makanya kita PDKT lumayan lama ya. Iya, bukan PDKT sih, lebih kayak sering makan aja. Nah dari situ akhirnya kita dekat sampai akhirnya kita bisa jadian tuh kenapa? Ya waktu itu karena gue umur berapa ya waktu itu? Gue masih kecil sih sebenarnya, cuma keluarga gue biasa ortodoks abis.
yang kayak lu certain age harus nikah gitu-gitu kan. Nah, terus gue waktu itu ada dikenalin nih sama saudara. Ya udah, gue dengan baik hati gue bertanya kayak, kita sering jalan berdua nih. Gue bilang kayak gue gak mau ada salah sangka. Gue beneran kayak kalaupun dia bilang kayak enggak gue gak ada perasaan sama lo ya nggak apa-apa. Gue di situ se-easy itu gitu karena dalam hati gue once nih cowok juga nolak gue udah ada yang lain gitu. gue nggak scattered abis-abisan. Mikir ada gengsi jatuh sih ada, cuman dalam hati gue lebih baik bertanya karena gue butuh kepastiannya juga daripada gue yang kayak baper-baper sendirian dengan fantasi gue terus akhirnya chaos semuanya dan kesempatan bagusnya malah hilang gitu karena kan kalau misalkan kayak oh dia nggak nembak-nembak gue ya kenapa ya gitu segala macam terus gue ngejauh udah lepas taunya dia juga suka terus kayak gue udah nge-labelin dia friendzone duluan kan kayak nggak fair kan padahal mungkin dalam fasenya dia PDKT ya dia lagi progressing tapi ternyata di timeline gue you're too late man gitu kan of course quality udah gue observe terus kayak basic yang must I have in a boyfriend itu udah ada kayak misalnya satu berpenghasilan dua bisa ngobrol tiga badannya nggak jelek-jelek amat ya Dulu ya. dulu sekarang mah udah buncit itu ya dia udah proses jadi gue mikir kayak oke lah gitu nah ini penting juga sih buat cewek kayak kalian please lah buang tuh yang namanya gengsi-gengsi nggak jelas yang berujung kayak you lost someone yang karena kamu nggak mau nanya aja gitu. Nah ini juga aku pelajarin tuh dari si Lex kelascinta.com yang bagian lovable ladies. Nah jadi diajarin bahwa cewek itu tuh harus berani ngajak cowok jalan. Nah case-nya gue dia bukan cowok yang gue suka pada saat itu. Tapi karena gue punya mentalitas oh ya karena saya pengen jalan ya saya aja yang buka pintu juga gitu. Kayak gimana sih kayak kerjaan. Kenapa cuma berlaku sama kerjaan kamu mau kamu apply gitu kan ini juga sama terhadap pertemanan terhadap calon pacar kalau emang kamu mau sama dia ya kamu buka jalan untuk diri kamu sendiri gitu loh kalau waktu itu pada saat itu aku butuh teman makan ya aku cari dong gitu kan aku cari teman makan aku dan ternyata bonus jadi teman hidup ya kan nah itu pada saat itu case pertama kayak aku nggak malu-malu untuk ngajak dia makan gitu aku juga memperlakukan diriku dengan baik gitu. Itu kan cara aku memperlakukan diriku kan. Aku nggak yang cuman mengharap dari surga gitu ada laki-laki turun ngajak makan itu enggak. Kedua, ketika sudah nah ini pintar-pintar juga membaca situasi. Jangan dikit-dikit udah ngukur oh dia teman PHP gitu. Kamu harus pintar mengukur set timeline kapan kamu bisa nge-labelin dia PHP. Itu penting banget. Jangan kebawa perasaan sendiri, jangan pakai timeline sendiri. Kayak yang tadi aku bilang, mungkin menurut aku it's too late. Mungkin menurut dia itu dia masih progressing. Nggak tahu kan, gitu loh. Karena kan karakter orang beda-beda. Ada yang sukanya slow, ada yang sukanya cepet. Terus kamu main dengan kepalamu sendiri, mikir oh dia PHP gitu kan nggak fair. Kamu harus tanya. Kalau menurutmu kamu udah menggebu-gebu banget gitu. Akhirnya kita singkat cerita jadian ya dari situ ya kita Karena jadian. ketembak. Ya, oke. Kayak kita cukupin di situ dulu, stopin dulu di situ karena udah lumayan nih setengah jam. Nanti kita balik lagi ke video selanjutnya. Masih panjang, masih seru banget perjalanan kita. Stay tune. Jangan lupa like dan Subscribe.